agar engkau melatih hawa nafsumu dengan mengamalkan seluruh isinya. Ini susah banget. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas. Masa minumnya dikit-dikit ya? Dua-dua gitu nggak apa-apa lah. Minumnya dua-dua nggak apa-apa. Belum bisa, masih panas. Hah? 5. Ya badan gue kan gendut, Indah. Kalau gue minum cuma 2, apa efeknya? Mana ada per kapsul 500 miligram? Oh my god. Hmm. Apa? Apa tuh maksudnya? Alah, Bepom juga nggak bisa dipercaya. Bukan, dari dulu gue. Hmm. Bepom terus sertifikat halal juga apaan itu? Duit-duit semua harus bayar. Karena si pihak restorannya juga nggak mau iniin prosedur. Jadi ketahuilah, kata buku ini, ketahuilah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana kama nawwirta syams. Itu doanya apa ya? Sebentar, mumpung gue ingat nih. Ya Allah, berikanlah cahaya di hatiku seperti halnya Engkau memberikan cahaya seperti halnya matahari menyinari bumi. Apa-apa ya? Sebentar. Bukan Sarah Sehan, Pak. Sarah Intan. Dia. Allahumma nawir qulubana binuri hidayatik. Allahumma nawir qulubana binuri hidayatik kama nawartal ardi binuri syamsik. Kama nawartal ardi binuri syamsik abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Gampang ya. Udah hafal belum dah? Coba. Coba. Allahumma nawir. Nawir. Allahumma nawir qulubana binur Allahumma nawir qulubana. Sebentar baca dulu. Allahumma nawir qulubana. Ini dia. Ini sebentar aku kirim.
Allahumma nawir, coba dah, bener nggak? Allahumma nawir qulubana bin nuri hidayatik kama nawartal ardi. Masa ardu, nggak mungkin marfu, nggak mungkin marfu. Nawartal ardi, nggak mungkin marfu. Kama nawartal ardi binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Mana ada ardu? Beda. Ardi binu. Iya, Allahumma nawwir qulubana Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal ardi binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi permulaan hidayah. Judul pertamanya itu ini kata pengantar dulu nih, kata pengantar dari Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Qul innal huda hudallah. Jadi katakanlah sesungguhnya petunjuk yang benar itu adalah milik Allah, bukan milik TikTok, apalagi milik saya, apalagi milik kamu. Berkata seorang syekh yang besar, imam yang sangat terkemuka, al-alim al-alamah, pembela Islam, pembawa banyak berkah bagi manusia, Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan ruh beliau dan menyinari kuburnya. Ada panci jatuh. Dan menyinari kuburnya. Amin. Segala puji dan syukur untuk Allah dengan sebenar-benarnya pujian. Tempat kita meminta, tempat kita bergantung. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada makhluknya yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW, seorang utusan dan hamba Allah yang telah mengemban risalah dengan sebaik-baiknya, juga kepada segenap keluarga dan para sahabatnya dan para generasi yang hidup pada masa setelahnya. Ketahuilah bahwa orang yang bersemangat dalam menimba ilmu agama, yang terlihat dari dirinya kesungguhan, cinta, dan tingginya dahaga kepada pengetahuan agama. Ilmu agama di sini ya. Bahwa jika engkau di dalam mencari ilmu memiliki tujuan untuk bersombong, kayak gue dulu, pengen biar dibilang pinter, bisa bahasa Arab, akhirnya nggak bisa gue. Jadi gue ada rasa-rasa sombongnya gitu kan, karena gue lebih seneng dibilang pinter daripada dibilang kece. Nah ini nih dia, jadi gue baca buku ini nih, waduh kayak dikletekin satu-satu nih. Jadi jika engkau dalam mencari ilmu agama bertujuan untuk sombong, merasa lebih dari orang lain, ya kan, mencari pujian di hadapan manusia, ini gue banget nih, I'm talking about myself. Jadi sombong, ya, merasa lebih dari orang lain, ini si Sarah nih, mencari pujian di hadapan manusia dan mengumpulkan materi dunia, ini enggak insya Allah, dan mengumpulkan materi dunia dengan memperalat ilmu agama untuk kepentingan nafsu belaka. Ini enggak yang terakhir, insya Allah enggak ya. Tapi kalau gue pengen dibilang pinter, dibilang kalau gue sombong, itu bener banget. Maka sesungguhnya engkau telah melangkah dalam menghancurkan agamamu. Yang terakhir tuh, jadi memakai agama, menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan hawa nafsu dan memperkaya diri sendiri. Maka sesungguhnya engkau telah melangkah dalam menghancurkan agamamu, ya, merusak jati dirimu dan menjual akhiratmu demi duniamu. Dengan demikian, maka akan rugi perdagangan agamamu dan akan rusak urusan akhiratmu. Gue ngomong, tapi dia sakit loh, ndak? Bukan sakit tapi nggak nyaman ya. Tadi makan permen yang itu terbuka gitu semua, tapi masih ada. Memang harus minum air panas biar dia keluar ya.
Kemudian dengan demikian maka akan rugi perdagangan agamamu dan akan rusak urusan akhiratmu. Bahkan orang yang mengajarkan agama kepadamu seakan-akan telah menolongmu di dalam melaksanakan kemaksiatan. Ya. Dia seakan-akan telah menemanimu di dalam kerugian dan tidak jauh beda dengan orang yang menjual pedangnya kepada para perampok yang ingin membunuhnya. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man a'ana ala ma'asiyatin walau bisatri kalimatin kana syarika lahu fiha." Barang siapa membantu sebuah kemaksiatan walaupun hanya dalam separuh kata, maka dia mendapatkan dosa yang sama dengan orang yang melakukannya. Paham gak dah? Jadi tujuan menuntut ilmu ini udah dibilangin dari awal. Kalau tujuan kalian menuntut ilmu karena ingin dibilang pintar, merasa lebih dari orang lain, mencari pujian di hadapan manusia, kemudian memperalat ilmu agama hanya untuk dijual dengan urusan dunia, maka sesungguhnya engkau telah merusak, menghancurkan agamamu, merusak jati dirimu. Apalagi Umi, gak usah panggil-panggil Umi lah. Gitu ya. Terus kata Rasulullah, bahkan orang yang diambil ilmunya, jadi misalkan orang ada belajar nih, aku belajar dari seorang guru waktu di Riyadh gitu. Ternyata ilmu itu aku pakai untuk kebutuhan dunia, aku jual itu ya. Itu sama halnya seperti guru itu menjerumuskan aku ke dalam kejelekan. Gitu, menjerumuskan aku dalam kemaksiatan. Kata Rasulullah, barang siapa membantu sebuah kemaksiatan walaupun dengan hanya separuh kata, artinya mengiyakan. Nggak tahu kalau dalam hati ya, mengiyakan, maka dia mendapatkan dosa yang sama dengan orang yang melakukannya. Allahu a'lam bishawab. Ini kata Rasulullah. Jadi di kitab ini kata Imam Ghazali ingin menunjukkan kepada kita semua permulaan hidayah, agar engkau melatih hawa nafsumu dengan mengamalkan seluruh isinya, agar mengukur kebenaran pengakuanmu dengan mengistiqomahkan kandungan dan tuntutannya. Ini susah nih, susah banget ya. Coba, agar engkau melatih hawa nafsumu dengan mengamalkan seluruh isinya, agar mengukur kebenaran pengakuanmu dengan mengistiqomahkan kandungan dan tuntunannya. Susah itu tahu. Menahan hawa nafsu aja udah susah, apalagi istiqomah mengamalkan kandungannya. Kitab Bidayatul Hidayah. Jadi ada nafsu yang mengajak menuntut ilmu. Itu nafsu jelek. Berarti dulu gue niatnya nggak bener ya. Jadi gue harus memperbaharui niat nih. Karena niatnya cuma pengen dibilang pinter doang. Siapa ini? Kita nggak terima tamu sebenarnya. Nggak ada. Jadi ini di surat Al-Kahfi nih yang kemarin ya. Jadi jangan menuruti bisikan setan, berhati-hatilah karena pada akhirnya ia akan menjeratmu dengan tali tipuan. Lalu ia menjerumuskan dirimu ke dalam jurang kerugian. Surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu orang-orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan dia mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jadi sadarilah bahwa ketika melakukan penyesatan tersebut, setan akan selalu membisikkan kepadamu berbagai keutamaan ilmu dan keagungannya. Benar itu. Benar. Keutamaan ilmu, keagungan derajat para ulama, ia selalu menyuarakan di telingamu berbagai keterangan yang menjelaskan
kemuliaan ilmu dan para ahlinya atau dengan kalimat-kalimat lainnya. Sementara ia melalaikan kesadaranmu dari hadis-hadis yang menjelaskan bahaya orang yang berilmu. Makanya, jangan malu mengatakan aku tidak tahu. Memang aku nggak tahu apa-apa. Daripada ngomong ternyata salah, atau mungkin bisa diiringi tolong betulkan kalau saya salah. Ada orang yang merasa karena gue udah 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun menuntut ilmu agama, masa nggak hafal gitu. Ada yang kayak gitu. Barang siapa yang bertambah ilmu namun tidak bertambah hidayah, hidayah maksudnya amalnya, maka ia bertambah jauh dari Allah. Jadi man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmu namun tidak bertambah hidayah, maka ia bertambah jauh dari Allah. Kata Rasulullah, asyadun nasi adzaba yaumal qiyamati aliman lam yanfa'ullahu bi'ilmih. Artinya manusia yang paling pedih siksanya di hari kiamat adalah orang alim yang tidak bermanfaat ilmunya. Ada nggak orang alim yang nggak bermanfaat ilmunya? Siapa dah? Jangan ya? Gue nih kayaknya. Gue udah nggak alim. Siapa? Ya maksudnya itu. Bersinar. Nah, Allahumma inni, ada doanya nih. Allahumma, yang kemarin ya kita ulang lagi ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amali la yurfa wa du'ain la yusma wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk. Tulis dong. Dan amal yang tidak diterima, kemudian doa yang tidak didengar. Jadi harus ditulis nih. Gue tulis bentar ya, gue tulis dulu ya. Aku suka menulis. Tulis biar hafal. Siap. Allahumma inni. Jadi kita sekalian, kalau aku belajar tuh suka sambil menulis karena biar ingat gitu loh. Terus melatih tangan nulisnya bagus. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Bagus nggak, lihat nih tulisan gua? Nggak pakai kamera belakang? Hah? Ini lihat nih. Tulisan aku. Wa qalbin la yakhsha. Wa qalbin la yakhsha. Khusyuk. La pakainya kho. Yakhsha. La yakhsha. Oke. Wa amalin la yurfa'u. Wa amalin la yurfa'u. La yurfa'u. Wa du'ain la yusma'u. Yusma'u. Oke. Lihat nih. Gue mau pamer. Tuh. Lihat kan? Allahumma inni a'udzubika minal ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Gitu. Itu ceritanya. Seperti itu. Enggak ada filternya. Kenapa tampilannya kayak begini? Sini aja. Ya Allah, aku berlindung. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, amal yang tidak terkabul, dan dari doa yang tidak didengar. Dengar sama Allah maksudnya.
Apa nih? Kemudian sesungguhnya para ahli ilmu, baik santri, kiai, ulama, ustadz, dan kaum intelek lainnya, di dalam belajar, mengajar, menyebarkan ilmu terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama, orang yang mencari ilmu agama untuk menjadikan ilmunya sebagai bekal menuju akhirat. Bekal menuju akhirat itu kelompok. Jadi di antara penuntut ilmu, pemberi ilmu dari murid, santri, ustadz, alim, ulama, kiai, ya, ada kelompok yang menjadikan ilmunya sebagai bekal ke akhirat. Kemudian yang kedua, ada di antara mereka, ya, orang-orang yang mencari ilmu agama sebagai alat dalam meraih kesenangan duniawi. Banyak gak? Banyak yang kayak gitu. Kesenangan duniawi, ya, untuk mendapatkan kemuliaan, mendapatkan pujian manusia, untuk mendapatkan kedudukan, harta, kemewahan. Walaupun mereka mengetahui dan menyadari, ya, bahwa maksud itu adalah menjadi tanda buruknya niat, mereka juga mengakui dalam hatinya terdapat maksud yang kotor serta tujuan yang murahan. Mereka tuh sadar gitu loh. Kelompok ini termasuk golongan yang mengkhawatirkan. Mereka di antara kedua kemungkinan. Ini kata Imam Ghazali, ya. Yang pertama, apabila ajal menjemput mereka sebelum mereka sempat bertobat, maka dikhawatirkan bagi mereka akhiran yang buruk, su'ul khatimah, dan nasib mereka di hari kiamat kepada kehendak Allah. Kedua, ia menerima taufik pertolongan untuk bertobat sebelum datangnya ajal, lalu ia mampu beramal. Jadi mereka ini, golongan ini yang mengharapkan, yang menjual ilmu agama untuk kemuliaan duniawinya, untuk kemewahan, pujian, harta, kekayaan. Tapi sebenarnya mereka sadar gitu. Mereka sadar, mereka tuh melakukan ini karena apa? Dosa. Sebenarnya mereka tahu ini udah tujuan yang nggak baik. Nah, mereka ini di antara dua kemungkinan dapat hidayah, mereka taubat, atau mereka terus aja melakukan itu sampai su'ul khatimah. Seperti itu. Kemudian, maksudnya orang-orang yang beruntung, mereka masih sempat bertaubat dan nggak mau memperalat ilmu agama untuk meraih kemuliaan dunia. Berdasarkan hadis Rasulullah, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertaubat dari dosa, maka diampuni segala dosanya seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Maksudnya golongan yang kedua tadi itu. Nah, yang ketiga, kelompok orang yang mencari ilmu agama sebagai alat untuk menumpuk harta, untuk berlaku sombong dan mengejar kedudukan, dan merasa paling hebat. Nih lebih parah dari yang kedua tadi, ya. Merasa paling hebat karena banyaknya pengikut serta memperalat ilmunya untuk meraih setiap tujuan dunia. Ngeri kali, ya. Sementara dengan semua kesalahan itu, semua keburukan itu, ia merasa memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Wow, karena ia merasa berpakaian dengan berpakaian ulama. Ini kayaknya ulama su. Bergaya dengan gaya mereka, baik di dalam ucapan maupun formalitas, ditambah lagi dengan kegilaan mereka kepada dunia yang fana. Ini yang lebih parah lagi. Ini yang termasuk di surat As-Saff surat 61 ayat 2 sampai 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini berarti lebih parah lagi, Dinda. Jadi 3 kelompok, ya. Gue catat deh. Gue mencatat untuk diri gue sendiri. 3 kelompok apa nih? Penuntut ilmu dan pengajar, ya kan? 1, menjadikannya bekal untuk akhirat. Kayaknya gue yang kedua deh, yang menjadikan ilmu ini untuk meraih kemuliaan dunia, ya. Naudzubillah min dzalik. Tobat deh gue. Menjadikan ilmu agama untuk meraih
gitu ya. Kemuliaan dunia. Harus taubat, kalau enggak suul khotimah. Nah ya ini ya. Nah yang ketiga nih masuk ini dulu. Al-Kahfi, gue tulis ininya. Al-Kahfi 103 sampai 104. Gue hafal. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yang keempat, ini kayaknya ulama su. As-Saff, surat As-Saff. Surat ke berapa tadi? Surat As-Saff surat ke 61 ayat 2 sampai 3. Nah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Iya ini udah. Ini ulama su, bener nah ini. Ulama su. Masyarakat awam, masyarakat tidak berilmu tidak akan berani mencintai dunia kecuali akibat dari keberanian para ulama su dalam mencintainya, sehingga ilmu mereka telah menjadi sebab atas keberanian masyarakat untuk melanggar hukum-hukum Allah. Lebih fatal lagi, di atas semua itu nafsu mereka yang bodoh selalu mengajak mereka berangan-angan tinggi, mendorong mereka kepada perasaan berjasa kepada Allah dengan ilmu mereka. Dan hawa nafsu, wah ngeri banget ini ya. Dan hawa nafsu mereka menggambarkan kepada mereka bahwa mereka lebih baik dari kebanyakan manusia. Wow. Ini terjadi nih. Terjadi nggak Dinda? Oleh karena itu, jadilah engkau orang yang termasuk dalam kelompok pertama. Ngeri banget ya penuntut ilmu ini, penuntut ilmu dan yang mengajarkannya. 3 kelompok manusia yang menjadikan bekal agamanya sebagai bekal, kelompok kedua yang menjual dunia agamanya untuk kemewahan dunia, yang kelompok ketiga, lu ngapain sih manggil gua Umi dari tadi, si meong satu ini. Terus yang ketiga ulama su. Udah itu aja, gue tulis ringkasannya aja. Tapi ini yang mendekat-dekati kepada penguasa juga loh, ada loh Nda. Termasuk yang mendekat-dekati kepada para penguasa. Alhamdulillah. Ngantuk. Ngeri banget ya ini ya, bener-bener ini kok dapat hidayah, orang hatinya harus bersih nih, kosong. Gue tulis dulu ya, Nyambi apa? Hah? Iya, santai aja. Bukan, kita kan lagi belajar, cuma di live kan. Manis dada ilman walam yazdad hudan. Ini pakainya alif maksuroh. Walam yazdad hudan lam yazdad minallah minallahi illa bu'dan, minallahi illa bu'dan. Siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah amal, siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah amal, maka ia bertambah jauh dari Allah.
Muzaki itu At-Taubah ayat 60. Muzaki At-Taubah ayat 60. Coba ya. Tentang siapa yang berhak mendapatkan kok Muzaki mah orang ngasih zakat ya? Yang berhak mendapatkan zakat kayaknya surat At-Taubah sebentar. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 60 coba. Coba ya, siapa sih David? David, kamu muslim apa Kristen? Oten. Lu mau ngebahas apa sih? Oten. Sesungguhnya zakat-zakat itu benar kan? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaihal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabil gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Faridatan minallah wallahu anha. Oh, ten. Terus apa? Kamu mau apa? Terus kamu mau kenapa David? Kamu baca surat At-Taubah ayat 60 ya. Jangan baca Amsal loh, nyasar ntar lo. Ini udah ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'a la yusma. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati. Aku berlindung kepadamu dari dari ilmu yang tidak manfaat, hati yang tidak khusyuk, amal yang tidak diterima, doa yang tidak didengar. Siapa sih yang mu'alaf karena harta zakat? Siapa? Lu nanya apa bener mu'alaf itu dapat zakat? Terus jadi bener ya mu'alaf karena harta zakat? Lu otaknya di mana, David? Nggak ngerti lu cara berpikir yang baik dan benar? Ngambil kesimpulan kayak begitu? Dasar lu, kalau otaknya belum sampai, nggak nyambung dengan baik dan benar, nggak usah ngomong sama gua. Paham nggak? Keluar lu dari sini, kalau nggak gua blok. Keluar dari sini, kalau nggak gua blok. 1, 2. Mana ada? Tanya si Bayu kemarin, dia mualaf karena apa? Dia belajar, bukan karena harta zakat. Dodol banget sih orang, udah jelek, goblok lagi. Lanjut. Ini tadi nih, udah nih. Ini orang-orang yang ini. Nah ini dia nih. Ini setelah tadi ya, mereka oke. Ini yang termasuk di surat As-Saff surat As-Saff 61 ayat 2 sampai 3, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Oke. Itu mereka itu termasuk golongan ulama su yang dikhawatirkan bahayanya oleh umat. Ya. Bahayanya untuk umat, kata Rasulullah gitu ya. Ada sesuatu yang lebih aku takuti fitnahnya untuk kalian daripada Dajjal. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, para ulama yang jelek sifatnya. Kayak gini ya, yang mendekat-dekati penguasa. Karena coba aja kalau kita dekat-dekat ke penguasa, dikasih ini, dikasih itu, bisa nggak ngomong? Nggak bisa lah. Yes. Boleh dong, kan tuh kepanasan ya. Ini dia yang selalu Halo. lagi live. Oh live, sempat. Oh jadi terkenal maksudnya. Iya. Sekali jadi artis sekali. Jadi dia selalu manggil gue, Bu Guru gitu. Halo Bu Guru gitu. Dia selalu, biasanya kamu di sofa, biasanya emang aku di pojokan sana. Biasanya di sofa sampai apa? Iya, sampai apa? Soalnya ini nggak ada sandaran. Aku belum beli sandaran. Lagi live Kantor TikTok ya, lagi ngaji nih. Lagi ngaji. ngaji. Nih tuh lihat tuh. Halo. Kak Sarah di mana itu? Sampai hafal nih semua penduduk sini udah hafal, Di sofa ya. Gitu. Rasanya mau saya nyalain. Iya, pakai boleh. Udah mulai panas kan? Pasti dari pagi.
Iyalah dari pagi biasa kan habis ngedrop anakku. Sekolah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tadi ya untuk teman-teman di sini karena kita kan room edukasi. Coba kalian cerna. Lihat bisa nggak baca komen di sini? Ada seseorang yang masuk ya, namanya David Batman. Dia langsung tanya, apa benar mualaf itu dapat harta zakat? Ini belajar bahasa apa belajar agama sih? Nah, terus alhamdulillah aku oten. Jadi benar ya mualaf karena harta zakat. Ya karena zakat harta katanya. Jadi apa? Nggak ada nyambungnya, nggak ada korelasinya gitu. Orang mualaf itu macam-macam bukan karena harta zakat, dodol banget. Dia mau ngapain itu? Aku kasih dalilnya, buka surat At-Taubah. Buka surat At-Taubah ayat 60. Di situ, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Masa enggak? Jadi terus dia berkesimpulan jadi orang mualaf karena zakat kan dodol. Tolong yang masuk sini ngasih pertanyaan yang bagus, yang pintar, yang cerdas ya. Jangan suka ngasih kesimpulan dengan keterbatasan otak-otak kalian itu yang merasa paling pintar ya. Nggak suka kok. Apalagi kalau udah dikasih data ngeyel ya kayak Bani Israel, keluar dari sini. Kalau enggak gue blok. Banyak mualaf, tanya aja kemarin si Bayu, temen Indah. Mana Bayu Indah? Kirim coba. Si Bayu suruh naik coba. Dia belajar loh. Dia belajar. Dia menemukan banyak kesalahan di agama dan dia nggak menghujat agama dia dahulu. Nggak ada hujat-hujatan. Ngapain kita hujat-hujatan? Assalamualaikum ya syuhada Allah. Syuhada? Syahidah kali. Mana ada syuhada? Kemarin ada Bayu yang mualaf. Ya. Kalau misalkan dia mualaf karena harta, nggak mungkin banget. Soalnya di kalian tuh banyak duit. Kalian aja nyebarin duit dan macam-macam untuk menarik orang supaya masuk agama kalian kan? Kalian strateginya kayak gitu kan? Masuk, keluar, murtad, menjadi seorang murtad hanya karena Indomie banyak. Jangan bilang enggak. Soalnya gue tahun 2023, lu udah lahir belum? 2003, 2002, lu udah pada lahir belum? Gue udah ke Taman Bunga yang di Puncak. Gue masuk gereja terbesar di Asia Tenggara itu waktu itu mau ada conference. Pendeta se-Asia Tenggara nggak jadi. Gue udah masuk ke situ. Udah tahu belum ada gereja terbesar di sana? Yang notabene nggak ada penduduk yang beragama Kristen, tapi kamu mendirikan gereja di situ, menyalahi SKB 2 Menteri. Apa itu? Agama kasih apaan itu? Hah? Syuhada, oke. Syuhada sebutan bagi kaum muslim yang berjuang di jalan Allah. Aku kan muslimah. Kalau udah mati namanya syahid ya. Syahid udah meninggal. Syuhada orang yang berjuang di jalan Allah. Bener juga sih. Kalau syahidah orangnya udah mati ya. Syahid orangnya udah mati ya udah. Kita lagi ngebahas tentang permulaan hidayah ini tadi. Jadi jenis-jenisnya. Kenapa orang menuntut ilmu tuh karena ada 3 golongan nih ya. Majelis ilmu itu tuh berarti orang yang duduk dalam satu majelis. Muridnya dan gurunya. Murabinya ya. Jadi ada 3 jenisnya. Ada yang mereka menuntut ilmu karena untuk bekal akhiratnya. Untuk bekal supaya dia tahu bagaimana cara sholat. Itu kan syariat. Gimana cara wudhu yang benar, apa hukumnya, umroh, haji, kayak gitulah. Dia menuntut ilmu agama itu untuk bekal dia hidup, oke? Nah yang kedua, ada orang yang menuntut ilmu, ini gue menuntut ilmu untuk kemuliaan dunia, pengen dipuji, pintar, merasa pintar dari orang lain, itu gue banget. Tapi gue udah beristighfar, gue udah tobat. Nah yang kedua itu tadi, itu ada dalilnya tuh di surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang mengira dirinya telah berbuat baik padahal mereka melakukan perbuatan yang sangat nyata. Oke? Yang ketiga, nah ini kelompok
ulama ulama yang jelek, yang nggak bisa memberikan warna yang baik. Itu dalilnya di surat As-Saff, surat ke-61 ayat 2 sampai 3. Dalilnya apa tadi, Dah? Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman yang menuntut ilmu, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sungguh besar kemurkaan Allah ketika kamu mengatakan hal yang tidak kamu kerjakan. Jadi nyuruh-nyuruh orang berbuat baik, dia sendiri berbuat jehong. Itu. Oke, masuk bab pertama tentang amal, ketaatan, dan ibadah. Ih, susahnya ini ya. Soalnya aku orang males ini. Kenapa gue dikasih kitab ini ya? Soalnya aku orang males. Jadi biar aku nggak males, aku harus belajar. Jadi ketahuilah bahwa sesungguhnya perintah Allah itu ada dua. Perintah wajib dan dua sunnah. Sebenarnya utama mana sih, wajib atau sunnah? Gue tanya dong, perintah yang utama tuh wajib apa sunnah, Nda? Masa? Terus kenapa Allah mencintai kita kalau kita melakukan banyak amalan sunnah? Kenapa nih ya? Kenapa perintah wajib adalah modal pokok? Jadi kalau dalam koperasi, perintah wajib adalah modal pokok yang sama sekali nggak boleh ditinggalkan. Berarti kan lu takut kan, kalau lu meninggalkan yang wajib lu takut kan, takut masuk neraka. Bener gak? Gue nih sama Rasid. Contoh, Rasid pokoknya bangun pagi jam 5, mandi, sholat, sikat gigi semua. Udah jalankan tuh kewajiban yang nggak boleh. Kalau dilanggar gue marah besar. Tapi pada saat dia melakukan yang sunnahnya, dia bangun sebelum jam 5 dia udah bangun. Dia udah cuci kos kaki sendiri, nggak dibilangin tuh. Kan sunnah kan gitu katanya, kalau ditinggalin nggak dapat dosa, kalau dijalankan dapat pahala, kalau ditinggal dapat dosa, begitu kan? Bener nggak? Tapi ternyata si Rasid ini dia jam 4 udah bangun, dia lakukan sholat witir gitu, dia ini terus dia tambahin tuh amalan-amalan yang nggak gue perintahkan. Cinta nggak? Nah, jadi wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Amalan wajib tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, walaupun terbaring sakit, sholat itu wajib. Jadi aku juga kan ada hadis yang untuk membedakan seorang kafir atau tidak. Selama kamu tidak sholat itu indikator. Kamu meninggalkan sholat, ya kamu kafir itu loh. Tapi kalau kamu misalkan kamu berzina, kamu mencuri, kamu keluar nggak dari Islam? Gak ada tuh. Kamu nggak keluar dari Islam gitu loh. Ngeri banget ya. Nggak tahu hikmahnya apa tuh. Kenapa kok sholat Allah, padahal kan banyak juga orang baik yang nggak sholat. Banyak juga orang-orang yang lebih baik, lebih apa. Tapi kenapa mereka nggak sholat gitu. Terus kenapa orang yang melakukan kejahatan, membunuh apa semua nggak dihukumi keluar dari Islam? Nanti bab lain. Jadi tadi yang wajib, walaupun kita lagi sakit, lagi terkapar, sholat walaupun dengan bahasa ini, dengan bahasa mata, isyarat mata, dia tetap harus dikerjakan. Ya Allah, gue kayaknya banyak dia meninggalkan sholat. Adapun amalan sunnah adalah ibadah plus atau amalan tambahan. Dengan menjalankannya engkau akan memperoleh keberuntungan dan engkau akan meraih derajat tinggi di sisi Allah. Tuh. Jadi di hadis qudsi, gue baca artinya aja ya. Di hadis qudsi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, amal ibadah hambaku yang paling cepat mendekatkannya kepadaku adalah amal ibadah wajib yang telah aku wajibkan atas mereka. Cepet tuh amal ibadah wajib, cepet deket sama Allah ya. Namun jika hambaku selalu mendekatkan diri kepadaku dengan berbagai amal sunnah, ya kan, kayak perintah sholat duha, kayak sholat malam, puasa, ya kan, saum gitu kan, terus sodako yang lain-lain lah.
maka aku mencintainya. Jadi kalau amalan wajib tuh hanya dekat aja sama Allah, tapi kalau ditambah amalan sunnah, Allahnya cinta gitu. Maka kalau Allah sudah cinta, maka dia si hamba ini akan mendengar dengan kekuatan pendengaranku. Ya. Dia akan melihat dengan kekuatan penglihatanku. Dia akan berbahasa dengan kekuatan firmanku dan dia akan menggerakkan tangannya sesuai dengan keriduanku. Dan kakinya pun akan melangkah dengan kekuatan dariku. Oh, hadis qudsi. Gimana? Udah jelas belum? Jadi amalan wajib itu kata Allah di hadis qudsi, ya, amalan wajib itu hambaku cepat dekat sama aku. Benar dekat pada saat kita bersujud, kita mengucapkan subhanallah, subhanallah apa? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Bukan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim. Itu udah dekat. Hamba pasti dekat. Amalan wajib yang nggak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Tapi pada saat hambanya Allah, kita ini melakukan amalan sunnah. Sunnah ya. Maka aku mencintainya. Jadi kalau teman dekat sama teman cinta, mana? Teman dekat itu teman dekat aku. Ini teman cinta. Udah deket cinta. Udah deket cinta lagi. Nah, terus kalau udah cinta, kata Allah gini. Terus kalau udah cinta, si hamba ini nih yang udah dicintain sama Allah nih, jadi dia mendengar beda dengan pendengaran kita gitu loh. Beda dengan pendengaran kita yang awam. Makanya banyak orang-orang alim itu kan dikasih basyiroh, dikasih kasyaf, dibuka sama Allah. Dia bisa lihat orang itu begini, jejak-jejak apa yang kelihatan. Kan ada kayak gitu kan. Jadi pendengarannya, matanya, tangannya, kakinya, langkahnya, lidahnya, lisannya pun akan berkata sesuai dengan apa ya, kekuatan dari Allah. Jadi wahai saudaraku yang gemar menuntut ilmu dan ingin dekat dengan Allah, sungguh engkau tidak akan mampu menjalankan perintah-perintah Allah kecuali setelah engkau menjaga hatimu dan anggota badanmu dari kelalaian kepadanya. Itu bener loh, ghafil tuh lalai. Udah sampai sini dulu aja ngajinya. Kita bahas berulang-ulang ini. Maka perbanyak istighfar dan doa yang tadi. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Hah? Si Carlos nulis aja nggak bener loh. Anas bin Malik. Ada nggak keselamatan dalam Islam? Adalah. Terus jadi balik lagi ya, kepada orang-orang yang gemar menuntut ilmu dan ingin dekat dengan Allah, engkau tidak akan mampu menjalankan perintah-perintah Allah kecuali setelah engkau mampu menjaga hatimu dan anggota badanmu dari kelalaian kepadanya. Oke, termasuk lalat-lalat yang mengganggu, itu semprot aja pakai baygon. Boleh sebut merek? Boleh sebut merek nggak sih, Indah? Semprot pakai baygon? Hah? Buang-buang energi ya? Nyuruh siapa ya? Suruh semprot. Panggil Bang Blender aja. Anak siapa? Anakku. Enggak, sebentar.
Kenapa? Diedit, ya. Jadi udah jelas belum tadi teman-teman? Kemarin tuh gue Putra Deli, tapi kata di Al-Quran terus bahwa perempuan cuman setengah memikirkan. Coba dijelaskan Kak. Coba kamu jelaskan apa pertanyaan kamu. Kamu berbahasa baik, kamu berbahasa yang baik dan benar. Habis itu menulis dengan baik dan benar sehingga orang lain bisa memahami perkataan kamu. Ya, lu udah di notice gue aja udah bersyukur. Lu belajar otak dulu sama Dokter Aisyah Dahlan. Otak wanita dan otak laki-laki. Baru lu tanya sama gua. Kalau lu nggak paham, balik lagi. Pelajari fungsi otak wanita dan laki-laki. Pelajari bagaimana anatomi fisiologi. Anatomi fisiologi. Lu belajar nggak anatomi fisiologi otaknya laki-laki dan perempuan? Iya, biar Quran ini tidak bertentangan dengan sains. Jadi lu belajar dulu kondisi otak laki-laki dan perempuan. Ya, terus kalau gue kasih tahu semua, di sini, lu mau apa? Hah? Keluar nggak dari sini? Kalau nggak gue blok semua lo ya. Lalat yang jelek, bau-bau nih pada kesini semua. Ini nggak usah pada pengen naik lah. Permulaan hidayah dihindari dari debat-debat kusir dengan orang-orang manusia sampah kayak di sini ya. Barusan lagi ngaji hati, udah dapat ujian, dikasih laler. Manusia-manusia nggak berguna, yang otaknya nggak dipakai untuk berpikir dengan baik dan benar, nggak pernah mempelajari kebenaran Al-Quran dengan sains. Sebelum kalian mengacak-acak laman gua nggak peduli gua rame sepi, nggak peduli gua cuma satu, gue nggak ada yang nonton, nggak peduli. Paham kalian semua? Keluar lu dari sini, orang-orang jelek, orang-orang sampah, nggak cerdas, nggak pinter. Karena gue mau buka room English di sini. I will open English room. I will discuss with English. If you can speak English, come up. Pas banget gue buka buku ini, menjaga lidah. Menjaga lidah, jangan berbohong. Pembohong lu, keluar lu semua dari sini. Memang Islam bener banget ya. Sesungguhnya seseorang terkadang berbicara dengan kalimat yang lucu di hadapan teman-temannya, lalu akibatnya tanpa diduga dia terjerumus ke dalam neraka jahanam yang kedalamannya sejauh perjalanan 70 tahun. Benar, karena because they used to lie and you used to manipulating the data. You are just a trash for me. Okay, garbage, trash. Nggak ada fakta, yang ada faktanya otak lu nggak nyampe menerima kebenaran Al-Quran. Paham? Iyalah. Loh, faktanya otak-otak mereka ini tidak bisa menerima kebenaran Al-Quran. Udah selesai. Kan hidayah, ini kan permulaan hidayah. Bagaimana mereka mau menerima hidayah kalau mereka aja nggak bisa berpikir, tidak bisa menerima kebenaran Al-Quran. Coba baca dong sains dengan Quran. Baca lu sebelum nanya sama gue fungsi otak perempuan dan laki-laki. Kenapa perempuan tidak bisa dijadikan saksi kecuali 2 orang perempuan? Kenapa? Nggak apa-apa, cantik marah, nggak apa-apa. Marah untuk kebenaran daripada lu jelek BODO. Paham?
Kalian itu ya, pertanyaan seputar itu aja, nggak ada upgrade-nya. Diri kalian tuh nggak belajar apa bagaimana? Berapa banyak buku kalian di rumah? Coba lihat di Google. Jangan belajar tuh coba objektif. Belajar objektif. Lu jangan baca dari buku-buku orang yang membenci. Jangan baca dari orientalis aja. Baca buku-buku yang benar. Baca siapa, lihat penulisnya. Baca. Gua aja kalau ngasih referensi harus 3 ulama luar negeri sama 3 ulama Indonesia. Baru gua bisa ngomong. Jadi kalau otak kalian cuma sebatas mencaci, memaki, dan mengambil kesimpulan dengan keterbatasan cara berpikir kalian, nggak usah lu ngomong sama gua. Lu nulis apa? Arkuan itu apa? Carlos, coba naik lo. Siapa penulis Arkuan? Apa itu Arkuan? Lu nulis aja nggak bisa, terus lu mau ngomong sama gue, astagfirullahaladzim, kayaknya gue degradasi deh, degradasi mental, degradasi pendidikan, gue ngomong sama orang-orang kayak gini, ya Allah ya Robbi, gue biasa kumpul sama profesor, sama doktor, S3, profesor, terus gue ngomong sama lu di sini, nulis aja nggak bener, apa itu Arkuan? Gue nggak ngerti orang Arkuan. Arkuan itu apa? Nih gue screenshot. Apa itu Arkuan? Coba jelaskan. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu Arkuan? Apa Arkuan? Gue nulis kayak gini nih. Ini tulisan gue nih. Coba si Rizwan mana sih, Pak Rizwan nih, gue share biar kita ngomong Inggris ya. Mr. Rizwan, are you there? So we can speak English. We just tell them that we know how to speak English, we know how to speak Arabic. Kalau kitab suci apa namanya? Ya lu apa namanya? Tulis. Kayaknya dia orang cadel nih, kayaknya lidahnya nggak ini ya, nggak sempurna gitu. Alkitab, hadza kitab, hadza kolam, hadza jawal, ya, hadza maktab, hadza kursi, hadhihi haqibah, hadza kitabun, ini buku, hadza qalamun, hadza jawalun, hadza kitab, ini buku, hadza qalam, ini pena, hadza jawal, ini telepon, hadhihi haqibah. Kenapa pakainya hadhihi? Karena haqibah itu diakhiri dengan huruf tak marbutoh. Huruf tak marbutoh itu adalah apa? Muannas, ya. Huwa la ta'rif lughatul arabiyyah wa la ta'rif lughatul ingliziyah. Huwa la yatakallamun bil lughatil arabiyyah wa la yatakallam bil lughatil ingliziyah. Dia nggak bisa bahasa Arab, dia juga nggak bisa bahasa Inggris. Pak Didik